Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Semoga sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kembali video kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga anak 2 tanpa bantuan ART. Wah, senang sekali aku hari ini bisa upload video kembali ya bun, share video kembali. Setelah sekian lama, ada seminggu lebih aku nggak share video karena lagi banyak kegiatan banget, jadinya terbengkalai ini YouTube-nya. Mohon maaf ya bun, semoga bunda-bunda semua tetap setia di channel YouTube aku, tetap setia support aku untuk terus mengembangkan channel ini, agar aku bisa terus memberikan informasi-informasi ataupun tips-tips dan memberikan energi-energi positif sama bunda-bunda semua di sana. Kegiatan aku hari ini dimulai dari bersih-bersih rumah. Jangan bosan-bosan ya bun, karena kegiatan ibu rumah tangga itu apalagi kalau bukan bersih-bersih rumah gitu ya, ngurus anak, ngurus suami, masak kayak gitu. Jadi seperti itu terus-terusan, jangan bosan, jangan jenuh gitu. Yang penting ambil sisi positifnya aja. Nah, di sini aku hari ini hari Minggu dan ini adalah hari terproduktif. Karena meskipun hari Minggu itu jangan dijadikan untuk malas-malasan gitu ya. Karena meskipun hari Minggu kita harus tetap berkegiatan, harus tetap berproduktif, harus tetap membersihkan rumah biar rumah kita tetap bersih, tidak kotor, dan ketika kita mau membersihkan juga tidak terlalu banyak yang harus dibersihkan gitu. Nah, di sini tadi aku udah bersihin beres-beres di bagian ruang keluarga ya, di ruang tengah dulu. Kenapa aku harus di ruang tengah dulu? Sebenarnya seperti yang udah aku bilang sebelum-sebelumnya, aku itu kalau misalkan beresin rumah itu dimulai dari kamar dulu. Karena kamar itu kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu, pasti nanti sudah dinaikkan lagi sama anak-anak, dibuat tidur lagi sama pak suami, ya apalagi di hari Minggu, di hari libur seperti ini, otomatis kasur itu nanti naik lagi diacak-acak lagi kan, ditidurin lagi. Jadi sebelum mereka naik lagi ke kasur, aku bersihin dulu kamar, kemudian dari kamar terus aku ke ruang tengah. Kenapa harus di ruang tengah dulu? Karena ruang tengah itu kan tempat kita berkumpul ya, tempat keluarga berkumpul gitu, anak-anak juga main di ruangan tengah, jadinya pasti lebih berantakan ya, terus lebih lebih ekstra lah dibersihinnya. Kemudian dari ruang tengah aku menuju ke dapur. Tadi ya aku bersihin dapur karena bekas bikin sarapan tadi, jadi harus dilap-lap seperti biasa gitu kan. Terus ini lanjut nyapu di bagian ruang tamu. Sebenarnya kalau di bagian ruang tamu ini tidak terlalu harus banyak dibersihkan gitu ya bun, karena di bagian ruang tamu ini diisinya itu paling kalau lagi ada tamu aja gitu. Jadi kalau nggak ada tamu itu ya ruang tamu itu tetap bersih, tapi tetap harus disapu setiap hari sih kalau aku, karena motor itu aku kan ditaruhnya di dalam ya, di bagian ruang tamu. Jadi kan pasti pasir-pasir yang nempel di ban motor itu juga ke bawah gitu ke ruang tamu. Jadinya kalau ruang tamu itu harus disapu juga setiap hari ya, karena untuk membersihkan debu dan pasir yang terbawa dari ban motor gitu. Nah, ini juga lanjut aku mau lap-lap di bagian ruang tengah ya, sebelum nanti disapu gitu aku lap-lap dulu debunya seperti biasa. Nah, kegiatan rutin untuk ngelap-ngelap rak TV, meja ataupun kusen-kusen itu biasanya aku rutin seminggu sekali aku bersihkan. Kenapa aku seminggu sekali harus membersihkan ini, menghilangkan debu-debu ini? Karena kebiasaan ibu-ibu biasanya nanti aja deh kalau misalkan mau lebaran atau misalkan ada waktu luang gitu ya.
Nah biasanya kalau seperti itu nanti debu semakin menumpuk, terus kerjaan kita juga semakin banyak nanti ya. Jadi ya apa salahnya sebelum nyapu kita cicil dulu sedikit-sedikit gitu debunya yang ada di bagian rak TV ini. Jadinya ketika kita bersih-bersih nggak terlalu banyak yang harus dibersihkan dan debunya juga nggak terlalu tebal banget ya. Biasanya kalau misalkan di nanti nanti deh gitu, itu semakin males, terusan pas ngelihat debu juga makin tebel. Kan kalau kita punya anak kecil juga bahaya juga ya buat anak-anak kita gitu. Nah lanjut di sini juga aku langsung sapu. Setelah semuanya aku lap-lap, kusennya, mejanya, raknya gitu kan, aku lap-lap semua udah bersih, langsung aku sapu dan gak lupa aku sapu juga di bagian bawah kolong kursinya karena sudah pasti ada debu di bawah kolong kursi itu gitu ya. Dan kalau aku rutin kalau kolong kursi itu ya harus dibersihkan setiap hari. Jadi sambil nyapu sambil bersihkan si kolong-kolongnya ini gitu. Karena kan itu kan nggak kelihatan ya. Jadinya disangkanya itu udah deh dilewat aja gitu. Itu kebiasaan tuh seperti itu ya. Nah makanya kalau aku sambil sapu sambil dikodok-kodok gitu bukan apa ya, di apa sih namanya sama sapu gitu ya, di apa namanya kalau di tempatku dikodok gitu apa sih namanya. Nah lanjut aku mau sapu di area dapur ya. Seperti biasa kolong-kolong di bawah wastafel ataupun kolong-kolong di bawah kompornya ini aku sapu juga karena sudah pasti juga di sini ada debu-debu ya, kotoran-kotoran gitu. Jadi harus aku sapu di sini sampai bersih. Pokoknya jangan sampai ada yang terlewat gitu ya Bun. Makanya aku kalau misalkan nyapu itu nggak percaya sama orang lain gitu. Sama suami aja, kalau suami nyapu misalnya ya kayaknya kayak kurang bersih gitu perasaan aku nyapunya. Padahal bersih sih, sebenarnya bersih, cuman akunya aja yang kurang percaya gitu ya. Nah di sini aku mau lanjut untuk ngepel ya. Ih tuh ada kucing. Ini nggak tahu kucing siapa itu Bun, kucing tetangga kayaknya ya. Di sini aku mau ngepel dan seperti biasa aku masukkan 1 bungkus pewangi baju, kemudian 1 bungkus juga wipol, aku tambahkan air. Biasanya pakai air hangat, tapi ini lagi malas aja buat ngerebus airnya. Jadi pengen cepet gitu karena badan lagi nggak enak juga kan. Udah kegiatan dari kemarin kegiatannya full padet banget. Jadinya pengen cepet beres aja gitu ini ngerjain rumah. Dan kalau badan lagi nggak enak, terusan lagi nggak fit gini, ketika beres-beres rumah itu padahal kan rutin dikerjain tiap hari ya, biasa dikerjain tiap hari, tapi kalau badannya lagi nggak enak kayak gini tuh rasanya kok nggak beres-beres kerjaan rumah ini gitu kan. Terus nyapu, ngepel itu kayaknya lama banget, padahal sebenarnya sama-sama aja gitu ya, mungkin karena faktor badan gak enak aja gitu kan. Dan ini sebenarnya tadi pas bangun tidur selesai sholat subuh tuh pengennya tuh tiduran lagi, pengennya gitu kan. Ya cuma baring-baring di kasur aja gitu tadinya pengennya. Udahlah hari Minggu ini pengennya aku istirahat dulu gitu kan karena sudah full kegiatan dari kemarin. Tapi ngelihat rumah kayaknya sumpek banget gitu, udah kayaknya udah bukan kotor tapi kayak apa ya, kayaknya ini aja risih aja aku kalau misalkan ngelihat rumah berantakan, ngelihat rumah nggak rapi kayak gitu tuh kayaknya gatal banget pengen beresin rumah gitu, kayak sumpek aja gitu bawaannya. Makanya tadi yaudah deh dipaksain aja buat beres-beres, yang penting nggak terlalu
dipaksa banget, maksudnya bukan dipaksa sih, nggak terlalu ngoyo banget gitu. Yang penting beresin rumah, nyapu, ngepel, cuci piring gitu. Dan hari ini rencananya aku libur masak dulu karena udah nggak sanggup badannya, memang udah nggak kuat gitu. Sebenarnya masih ada di kulkas, masih masih ada ayam, terus ayam mentah, ayam ungkep, terus sayuran juga masih ada gitu kan. Tapi karena memang lagi males masak aja, paling ya udah nanti kalau nggak beli di luar gitu kan. Nggak tahu deh, nanti lihat nanti aja kalau mau makan kayak gimana gitu kan. Biasanya kalau nggak jajan di luar atau misalkan goreng telur aja, atau kan ada ayam ungkep gitu, goreng ayam ungkep aja, apa aja. Keluarga aku sih nggak terlalu ini ya bun, anak-anak aku, suami aku tuh nggak terlalu rewel sama makanan, rewel sama masakan. Apa yang ada itu aja gitu yang dimakan. Jadi alhamdulillahnya nggak repot gitu ya, nggak harus yang harus ada ini, harus ada itu, enggak juga, alhamdulillah apa aja gitu. Dan suami aku tuh selalu mengerti gitu, kalau misalkan aku lagi nggak enak badan, aku lagi kecapean, dia kadang bilang yaudah nggak usah masak aja gitu, daripada ntar aku sakit gitu kan. Nah setelah curhat dan begini begitu ini ternyata sudah nyampe di cuci piring ya. Seperti biasa nih bun, cucian piringnya itu meskipun malamnya udah nyuci piring, tapi tetap aja cucian piringnya itu numpuk lagi. Aku juga nggak ngerti kenapa gitu kan. Nah ini sebenarnya bekas tadi sarapan ya, pagi-pagi sarapan dulu gitu. Tadi cuma nasi goreng aja seperti biasa ya. Itu simple banget, nggak harus repot bikin bumbu, nggak harus repot banyak barang atau piring yang keluar gitu dari rak piring. Cuma nasi goreng tak kayak gitu kan udah simple banget. Yang penting makannya bareng-bareng sama suami sama anak. Oh iya, gimana nih bunda-bunda hari minggunya? Apakah sama dengan aku, hanya diam di rumah dan beberes rumah seperti ini? Atau mungkin bunda-bunda pergi jalan-jalan ya sama keluarganya, karena kan hari minggu itu waktunya untuk keluarga gitu ya. Atau mungkin masih ada yang harus bekerja gitu di hari Minggu. Apapun itu, ada yang bekerja, ada yang di rumah seperti aku gitu kan. Ada juga yang pergi jalan-jalan. Semoga semuanya bunda-bunda diberikan kesehatan ya bun. Dan yang mungkin nggak hiburan keluar rumah, yang lagi kesepian di rumah atau lagi capek di rumah, nih aku temenin ya bun di sini sambil bunda-bunda ada yang rebahan, atau mungkin ada yang sambil beres-beres juga, atau ada yang sambil ngemil gitu ya, ditemenin teh manis atau kopinya. Nah di sini aku temenin ya bun sambil aku cuci piring nih, karena kan kalau misalkan bekerja itu kalau misal ada ditambah hiburan gitu, hiburan pasti terasa cepet gitu ya, tidak menjenuhkan. Apalagi kalau lagi nyetrika tuh, aduh kalau lagi nyetrika itu jenuh banget ya, kita duduk berjam-jam, apalagi kalau setrikaannya banyak numpuk, kita duduk berjam-jam itu kayaknya udah pegel, panas, apa sih pokoknya kalau misalkan nyetrika itu adalah pekerjaan ibu rumah tangga yang paling menyebalkan menurut aku ya. Tapi ada sebagian juga sih, waktu itu ada temen aku juga, dia lebih memilih untuk nyetrika daripada disuruh masak katanya gitu. Kalau aku sih, kalau disuruh pilih ya mending masak gitu daripada nyetrika. Kalau masak kan menurut aku agak cepat lah ya daripada nyetrika. Kalau nyetrika tuh jenuh banget
bener bun, aku nggak sanggup kalau nyetrika lama-lama gitu. Nah ini selesai cuci piring, seperti biasa ya, pinggir-pinggir wastafelnya kita wajib dibersihkan. Kenapa? Karena di situ ada bekas sabun-sabunnya itu. Kalau kita nggak bersihkan nanti berkerak si pinggir-pinggir wastafelnya itu. Kalau nggak berkerak nanti bau ataupun nanti jadi kayak cipratan-cipratan kuning gitu kan. Nah jadi kalau misalkan selesai cuci piring itu kita wajib bersihkan pinggir-pinggir wastafelnya ini. Jadi kan wastafelnya juga tetap bersih, tetap glowing gitu ya bun. Jangan muka aja bun yang dibikin glowing gitu kan. Rumah kita juga harus dibikin glowing. Karena kan rumah bersih itu cerminan kita juga gitu ya. Jadi kalau misalkan tamu datang ke rumah kita, ketika rumah kita bersih, rapi, wangi, nah kan tamu juga nyaman datang ke rumah kita gitu kan. Kitanya pun janganlah tamu gitu, kita yang setiap hari 24 jam, maksudnya yang setiap hari ada di rumah gitu kan. Kita kan maunya rumah itu bersih, rapi gitu. Nah meskipun ada anak kecil ya usahakan misalkan nih, jangan dijadikan alasan. Kadang ibu-ibu itu kadang bilangnya gini nih, ya gimana rumah mau bersih katanya gitu kan. Orang misalkan aku punya anak kecil, ya nggak gitu juga ya bun. Meskipun kita punya anak kecil ya diusahakan untuk bersih-bersih rumah. Terus misalkan kalau mainan anak-anak berserak atau apa, yuk kita ajarkan anak dari kecil untuk beres-beres rumah, untuk beresin mainannya gitu ya. Jadi kalau misalkan anak kita udah udah ngacak-ngacak mainan, ajarkan dia buat tanggung jawab, buat disiplin agar mainannya diberesin kembali ke tempatnya kayak gitu. Nah ini tadi selesai beresin rumah, lanjut aku mandiin Dede Audia ya. Kalau Teteh Mei tadi pas lagi aku ngepel itu dia mandi duluan gitu. Nah ini Dede dia aku pakein baju, udah aku pakein bedak juga. Udah aku pakein bedak belum ya? Tadi aku lupa nggak lihat. Udah. Nih di sini aku lagi mau sisirin Dede Audia juga gitu. Oke bunda, ini sudah ada di akhir video. Terima kasih bunda-bunda sudah selalu setia menonton video aku. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk selalu setia menonton video aku ya bun. Dan juga jangan lupa bantu klik tombol subscribe-nya. Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar bunda-bunda tidak pernah ketinggalan dengan video yang aku share. Semoga bunda-bunda yang selalu setia menonton video aku diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bye bye.